Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan fi suratil ukhra, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada mukadimah tadi saya telah membacakan dua surat, yakni surah Ibrahim ayat yang ke-7, kemudian surat Al-Kautsar yang sudah kita sering baca, terutama surat Al-Kautsar, yang mana kedua surat ini saling berkaitan, yakni tentang masalah syukur dan cara mensyukuri nikmat Allah. Harus dengan cara bagaimana, maka Allah jelaskan dalam surat Al-Kautsar. Kita telaah dulu surah Ibrahim. Allah berfirman, wa id ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhan kalian memaklumatkan kepada kalian, mengumumkan kepada kalian, memberitahukan pada kalian. Kata Allah, la in syakartum, sungguh jika kalian telah bersyukur, la azidannakum, tentu atau pasti aku akan tambahkan lagi nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum, dan sungguh jika kalian telah kufur terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat keras. Kita telah secara bahasanya, sungguh jika kalian syakartum, kalian telah bersyukur. Allah menggunakan kata syakartum, yaitu fi'il mudhari, kata kerja yang telah dilakukan. Artinya apa? Ketika seseorang manusia telah melakukan syukur terhadap nikmat Allah, tentu Allah akan melakukan timbal balik. Apa? La azidannakum, tentu aku, kata Allah, azidanna itu kan fi'il mudhari, tentu nanti aku akan tambahkan lagi nikmatku pada kalian. Nah, itu janji Allah. Artinya syaratnya manusia yang telah dikasih nikmat oleh Allah telah melakukan syukur dulu, bersyukur dulu atas nikmat Allah, maka Allah pun akan membalas syukur itu dengan la azidannakum, aku nanti akan menambahkan lagi kenikmatanku kepada kalian. Pakai fi'il mudhari, bentuknya akan, istiqbal, akan dilakukan oleh Allah penambahan nikmat itu pada kalian, dengan syarat syakartum, kalian telah bersyukur dulu atas nikmat Allah yang telah diberikan pada kalian. Kemudian selanjutnya Allah memperingatkan, wala in kafartum, dan jika kalian kufur, artinya tidak bersyukur atas nikmatku pada kalian, inna azabi lasyadid, Allah peringatkan sesungguhnya azabku sangat keras. Azabnya berupa apa saja? Apakah disempitkan dalam kehidupan di dunianya, atau nanti disiksa di akhiratnya, karena manusia tidak bersyukur atas nikmat Allah. Kalau misalnya
dikaitkan dengan surat yang lain tentang masalah azab Allah atas orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmatnya, tentu sangat banyak yang pernah Allah berikan kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, kaum Lut, mereka orang-orang yang tidak bersyukur, orang-orang kafir gitu ya. Maka oleh Allah kesudahan hidupnya itu semua dibinasakan. Itu di dunianya. Belum nanti di akhiratnya tentu saja. Itu yang dimaksud azabi lasyadid, siksaanku teramat pedih. Atau dikaitkan dengan surat Toha misalnya, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, waman a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya kehidupan di dunia akan Allah sempitkan. Kemudian nanti di akhiratnya wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian nanti di akhiratnya kami akan kumpulkan orang-orang yang berpaling itu al-a'ma, dalam keadaan buta. Jadi double, di dunia dan di akhirat akan diazab oleh Allah kalau dia berpaling, kalau dia tidak bersyukur atau dalam kata kufur gitu ya. Nah, ini surat Ibrahim ayat yang ke-7 tentang janji Allah kepada orang-orang yang telah melakukan syukur. Kemudian masuk ke surah Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tayna ka, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar, yaitu nikmat yang sangat banyak. Kautsar berasal dari katsir, banyak. Atau nama Al-Kautsar adalah nama telaga Rasulullah nanti di akhirat. Yang jelas arti Al-Kautsar adalah nikmat yang sangat banyak kalau dari segi bahasa. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada engkau Muhammad, khususnya umumnya kepada manusia. Lalu bagaimana caranya bersyukur? Maka Allah ajarkan caranya bersyukur atas nikmat Allah yang banyak itu. Ada dua cara kata Allah. Adalah syukur yang paling baik. Ini yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu fasholli lirabbika. Yang pertama adalah maka sholatlah engkau karena Tuhanmu. Berarti cara bersyukur kita kepada Allah atas nikmatnya dengan melaksanakan sholat karena Allah. Maka kata ulama dikatakan bahwa sholat adalah ibadah fisik terbaik seorang hamba sebagai bentuk seorang hamba kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya. Lalu yang kedua, wanhar, berkurbanlah. Maka berkurban dan sholat adalah ibadah yang paling baik. Sholat adalah ibadah fisik yang terbaik, kurban adalah ibadah harta yang paling baik. Dan kedua-duanya adalah sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada manusia. Jadi Allah tidak meminta upah, tidak meminta bayaran, ya, sebagai bentuk syukur terima kasih seorang hamba kepada Allah. Ya, kata Allah, sholatlah kamu karena aku, karena Allah, karena Tuhanmu, kemudian berkurbanlah juga karena aku, gitu ya. Maka sholat dan berkurban adalah ibadah terbaik seorang hamba dalam rangka mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada manusia. Sholat ibadah fisik terbaik, kurban ibadah harta terbaik. Kenapa sholat disebut ibadah fisik terbaik? Bukan ibadah haji, padahal ibadah haji menggunakan fisik yang sangat luar biasa. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Kemudian lari Safa dan Marwah 7 balikan, kemudian berdesak-desakan melempar jumroh, kemudian wukuf di padang Arafah, dan seluruh aktivitas ibadah haji. Kenapa tidak disebut ibadah fisik terbaik? Ingat, ibadah haji itu cuma 1 kali diwajibkan seumur hidup, itu pun manistata'a ilaihi sabila, dalam rangka atau kepada orang yang mampu dalam melakukan perjalanannya. Kalau belum mampu maka belum wajib ibadah haji itu. Tetapi sholat tidak ada persyaratan manistata'a ilaihi sabila. Sholat itu tetap harus dilakukan meskipun
dalam keadaan safar, meskipun dalam keadaan sakit, meskipun dalam keadaan perang, apapun, selama akalnya sehat, meskipun fisiknya sakit, sholat harus tetap dilakukan. Maka dari itu sholat adalah ibadah fisik terbaik. Dan ibadah sholat bukan setahun sekali, bukan seumur hidup sekali, tetapi sehari 5 kali wajib melakukan ibadah sholat bagi seorang muslim. Makanya sholat ibadah fisik terbaik. Yang kedua, ibadah kurban. Kenapa ibadah kurban itu ibadah harta terbaik? Karena orang berkurban minimal itu harus menyembelih seekor kambing. Kalau dikalkulasikan dengan uang, maka sekitar 3 juta. Jadi merogoh uang harus mengeluarkan minimal 3 juta. Sedangkan kalau ibadah sodakoh yang lain itu bebas. Bisa 1.000, bisa 2.000, bisa 5.000, bisa 10.000. Terserah gitu ya. Tapi kurban nggak bisa. Minimal harus menyembelih seekor kambing. Nggak bisa diganti misalnya seekor kelinci atau ayam yang harganya lebih murah, nggak bisa. Minimal seekor kambing. Itu syariat kurban. Makanya ibadah kurban adalah ibadah harta terbaik. Maka caranya kita bersyukur atas nikmat Allah yang sangat banyak. Telah diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, sehingga kita bisa membeli rumah, mempunyai rumah, apakah dengan cara membeli ataupun cara membangun sendiri. Yang jelas Allah itu semua ngasih nikmatnya berupa harta gitu ya, kesehatan, itu patut wajib kita syukuri dengan cara ibadah yang terbaik. Bentuk syukur terbaik adalah dengan sholat dan berkurban. Demikianlah yang bisa disampaikan dari 2 surat yang berkenaan dengan masalah syukur, yaitu surat Ibrahim ayat yang ke-7, yakni Allah berjanji kepada orang-orang yang pandai bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmatnya. Kemudian Allah peringatkan juga kepada orang-orang yang tidak pandai bersyukur atau kufur, maka azab Allah sangat pedih. Yang kedua, surat Al-Kautsar berkenaan tentang tata cara bersyukur yang terbaik menurut Allah, tidak lain adalah sholat dan berkurban. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri sebagai nasihat dan seluruh ikhwatul mukminin di mana saja berada. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, maslahat dunia dan akhirat. Kita tutup dengan membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.